Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu pengembangan perangkat lunak yang itu aplikasi Tokopedia. Sebelum itu perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dian Fitria Jafar, yang kedua ada Reski Amanda Putri, yang ketiga ada Salsabila Triana Said, dan yang keempat ada Siti Helga Huwaida. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Siti Helga Huwaida. Baik, pada pengembangan aplikasi kali ini kami menggunakan aplikasi Tokopedia. Tokopedia merupakan platform e-commerce atau perdagangan elektronik asal Indonesia yang didirikan pada tahun 2009 oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edition dengan mengusung model bisnis marketplace dan mall online. Platform ini menyediakan berbagai macam produk, mulai dari kebutuhan sehari-hari, fashion, elektronik, hingga produk digital. Tokopedia berfungsi sebagai marketplace yang menghubungkan penjual dan pembeli secara online. Selain berfungsi sebagai marketplace, Tokopedia juga menawarkan eh, berbagai layanan lain seperti pembayaran tagihan, top up pulsa, donasi, dan lain-lain. Platform ini telah berkembang menjadi salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia dan terus berinovasi untuk memberikan layanan terbaik bagi pengguna. Next. Pada pengembangan kali ini, kami menggunakan metode spiral. Metode spiral merupakan sebuah metode yang menggabungkan sifat iteratif dari metode prototyping dengan aspek terkontrol dan sistematis dari metode waterfall. Metode ini menyediakan potensi pengembangan versi inkremental dari perangkat lunak secara cepat. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsabila Triana Said. Dalam pengembangan perangkat lunak ini dalam aplikasi Tokopedia, mengapa menggunakan metode spiral? Yang pertama, manajemen risiko. Metode spiral menekankan identifikasi dan mitigasi risiko sejak awal dalam proses pengembangan. Ini penting bagi aplikasi seperti Tokopedia yang beroperasi di pasar e-commerce dengan banyak risiko seperti keamanan data dan integritas. Yang kedua, yaitu fleksibilitas dan iritasi. Metode spiral memungkinkan proses pengembangan yang iteratif dan fleksibel, di mana fitur baru dapat diuji dan disesuaikan berdasarkan umpan balik dari pengguna. Ini cocok untuk e-commerce yang membutuhkan pembaruan fitur secara berkelanjutan. Kemudian yang ketiga yaitu pembuatan prototype. Metode spiral sering melibatkan pembuatan prototype untuk menguji fitur atau konsep baru sebelum implementasi penuh. Hal ini membantu memastikan bahwa fitur yang dikembangkan benar-benar memenuhi kebutuhan pengguna. Yang keempat, yaitu penyesuaian berdasarkan umpan balik. Dengan metode spiral, umpan balik dari pengguna dan pemangku kepentingan dapat digunakan untuk menyesuaikan rencana pengembangan dalam setiap iterasi. Hal ini memungkinkan Tokopedia untuk merespons dengan cepat terhadap kebutuhan pasar. Yang selanjutnya saya serahkan kepada Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi, yaitu mengapa menggunakan metode spiral. Berikutnya, karena pengelolaan kompleksitas. Sebagai aplikasi e-commerce besar, Tokopedia menghadapi kompleksitas tinggi dalam pengembangan dan pemeliharaan. Metode spiral membantu mengelola kompleksitas ini dengan membagi pengembangan menjadi fase yang lebih kecil dan dapat dikelola. Berikutnya, dokumentasi yang jelas. Dengan metode spiral, umpan balik dari pengguna dan pemangku kepentingan dapat digunakan untuk menyesuaikan rencana pengembangan dalam setiap iterasi. Hal ini memungkinkan Tokopedia untuk merespons dengan cepat terhadap kebutuhan pasar. Kemudian yang terakhir yaitu peningkatan berkelanjutan. Metode spiral memungkinkan Tokopedia untuk terus mengembangkan dan memperbaiki aplikasi secara berkelanjutan. Melalui iterasi bertahap, memastikan aplikasi tetap relevan dan kompetitif. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dian Fitria. Fase pengembangan aplikasi Tokopedia dengan metode spiral antara lain penerapan tujuan atau objective setting,
Fase objective setting dalam metode spiral pengembangan aplikasi Tokopedia merupakan tahap awal yang menitikberatkan pada penetapan tujuan utama proyek. Tim pengembang mengidentifikasi dan menetapkan tujuan spesifik yang ingin dicapai dengan aplikasi, seperti meningkatkan pengalaman pengguna, memperluas fitur, atau meningkatkan efisiensi operasional. Fase ini juga mencakup penentuan ruang lingkup proyek serta kriteria keberhasilan yang akan digunakan sebagai tolak ukur pencapaian. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, tim dapat memiliki panduan yang kuat dalam seluruh proses pengembangan aplikasi, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil mendukung pencapaian tujuan akhir proyek secara efektif. Analisis risiko atau risk analysis. Dalam fase risk analysis, metode spiral pengembangan aplikasi Tokopedia, tim proyek melakukan identifikasi dan evaluasi risiko-risiko yang terkait dengan proyek pengembangan aplikasi. Risiko-risiko ini dapat meliputi masalah teknis, keterbatasan sumber daya, perubahan kebutuhan bisnis, atau masalah keamanan data. Setelah risiko-risiko diidentifikasi, tim menganalisis dampak dan probabilitas masing-masing risiko serta menentukan prioritas untuk mitigasi. Langkah selanjutnya adalah merancang strategi untuk mengatasi risiko yang teridentifikasi seperti pengembangan solusi cadangan atau rencana fleksibel untuk menangani perubahan yang mungkin terjadi. Dengan melakukan analisis risiko secara menyeluruh, tim dapat mengidentifikasi potensi hambatan atau tantangan yang mungkin timbul selama pengembangan aplikasi dan mempersiapkan langkah-langkah untuk mengatasi mereka dengan efektif. Pengembangan prototipe atau prototype development. Prototipe merupakan representasi visual pertama dari aplikasi yang akan dikembangkan dan dapat mencakup antarmuka pengguna, navigasi, dan beberapa fitur utama. Tujuan utama dari fase ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana aplikasi akan berfungsi dan terlihat kepada pengguna dan pemangku kepentingan. Prototipe ini kemudian diujikan dan dievaluasi oleh pengguna untuk mendapatkan umpan balik terhadap desain dan fungsionalitasnya. Evaluasi dan perencanaan atau evaluation and planning. Evaluasi dilakukan untuk memahami kekurangan dan perbaikan yang perlu dilakukan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Hasil evaluasi ini digunakan untuk menentukan kebutuhan pengembangan dan menetapkan prioritas fitur untuk iterasi berikutnya. Selain itu, fase ini juga melibatkan perencanaan lanjutan untuk pengembangan aplikasi, termasuk perencanaan jadwal, alokasi sumber daya, dan penentuan ruang lingkup. Dengan melakukan evaluasi yang cermat dan perencanaan yang matang, tim dapat memastikan bahwa pengembangan aplikasi Tokopedia berlangsung secara efisien dan sesuai dengan tujuan proyek yang telah ditetapkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi penjelasan dan hasil kerja tugas satu dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.